Pemirsa, deflasi terjadi di dalam negeri terjadi sejak 5 bulan terakhir secara berturut-turut. Meski demikian, Bank Indonesia dan pemerintah menyebut hal ini tidak menunjukkan pelemahan ekonomi Indonesia karena harga komoditas di pasar masih terkendali. Indonesia mengalami deflasi dalam 5 bulan beruntun sejak Mei 2024. Deflasi yang mulai terjadi sejak Mei 2024 lalu sebesar 0,03% secara bulanan atau month to month. Deflasi semakin dalam di bulan Juni 2024 dengan menyentuh angka 0,08% dan semakin buruk pada bulan Juli 2024 hingga menembus angka 0,18%. BPS mencatat deflasi mulai membaik pada Agustus 2024, yakni kembali ke 0,03%. Namun pada bulan September 2024, angka deflasi kembali memburuk pada angka 0,12%. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, deflasi bulan September ini merupakan deflasi bulanan kelima berturut-turut di 2024. Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat mengatakan, deflasi merupakan pertanda penurunan daya beli masyarakat. Namun, tidak hanya soal penurunan daya beli, kondisi yang terjadi saat ini juga menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antara kelas menengah ke atas dengan kelas menengah ke bawah. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Jude Agung mengatakan, deflasi selama 5 bulan beruntun belum tentu menunjukkan pelemahan ekonomi Indonesia. Menurutnya, inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stabil dan masih berada dalam rentang target BI, yakni 2,5 plus minus 1%. Stabilitas inflasi yang berada dalam target tersebut mencerminkan perekonomian masih berada dalam kendali dan tidak memerlukan langkah kebijakan yang drastis. Sebenarnya kalau kita lihat, ya kan, memang inflasi kita ini dalam beberapa tahun terakhir ini sangat stabil, sekitar 2%. Dan itu masih dalam range Bank Indonesia, ya, 2,5 plus minus 1%. Jadi masih di dalam range target. Kami tidak melihat itu sebuah pelemahan yang berlebihan dari perekonomian. Hal senada disampaikan Presiden Joko Widodo yang menyebut harga bahan pokok di pasar dalam kondisi stabil, bahkan sebagian harga bahan pangan cenderung turun. Jokowi menyebut deflasi dalam beberapa bulan terakhir terjadi justru menunjukkan pasokan bahan pangan yang cukup dan proses distribusi yang baik. Inflasi pangan, Pak? Ya, saya kira baik ya. Jadi inflasi inti kita itu terutama pangan itu pada kondisi yang baik. Tadi kita cek kayak bawang merah yang biasanya di atas 40, tadi saya cek 25.000 bawang merah. Kemudian telur juga 24.000. Saya kira untuk harga pangan ini sebagian ada yang turun dan yang naik saya lihat nggak ada. Jadi kalau inflasi itu berada pada posisi deflasi selama 4 bulan, saya kira memang karena pasokannya cukup, distribusinya baik, dan saya cek di lapangan memang keadaannya seperti itu. Ya. Meskipun Bank Indonesia menyebut perekonomian masih berada dalam kendali dan tidak memerlukan langkah kebijakan yang drastis, namun pemerintah tetap diminta untuk mewaspadai fenomena deflasi yang sudah terjadi beruntun dalam 5 bulan terakhir. Terlebih, deflasi pada September 2024 sebesar 0,12% ini merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam 5 tahun terakhir. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.